Halo, perkenalkan nama saya Madawa Radiana Aryadi dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang sedang saya ambil, yaitu program MBKM Riset Independen yang bertemakan Smart Green Garden, di mana program MBKM ini adalah bentuk dari kerjasama antara Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan PT Dago Engineering. Nah, pada MBKM Smart Green Garden ini terbagi menjadi dua buah tim, yang dimana masing-masing tim tersebut akan memfokus dan merancang sebuah hidroponik pintar yang akan diotomatisasi menggunakan teknologi IoT dan terintegrasi dengan AI, di mana sistem tersebut akan ditenagai menggunakan sistem PLTS, dan juga sistem tersebut dapat dikontrol dan dimonitoring melalui website dan aplikasi mobile. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Let's go. Baik, saya akan lanjut menjelaskan progres akhir dan yang saya pelajari dalam program MBKM ini. Yang pertama yaitu hidroponik. Untuk memaksimalkan pembuatan hidroponik, kami melakukan perancangan terlebih dahulu, diantaranya perancangan greenhouse, perancangan hidroponik, analisis kebutuhan material, dan penggunaan sistem dan perawatan hidroponik. Pada tahap perancangan greenhouse, kami melakukan perancangan dengan mendesain 3D pada SketchUp, di mana ukuran dari greenhouse kami yaitu 5 meter x 4 meter dengan tinggi 2 meter. Menggunakan plastik UV 200 mikron sebagai atap dari greenhouse dengan ukuran 5 meter x 6 meter. Menggunakan insect net sebagai pelindung hama dari sisi samping greenhouse dengan ukuran mengeliling 2 meter x 3 meter. Selanjutnya pada perancangan hidroponik dengan ukuran yakni 170 cm dikali 400 cm dengan tinggi 80 cm, menggunakan material baja ringan tipe hulu sebagai penopang pipa hidroponik. Menggunakan pipa PVC berukuran 3 inch, panjang 4 meter, sebanyak 4 buah sebagai media hidroponik, dan pipa PVC ukuran setengah inch sebagai saluran irigasi hidroponik. Lalu, sistem yang digunakan dan perawatan hidroponik, di mana hidroponik ini menggunakan sistem DFT yang dapat diubah menjadi sistem NFT, menghasilkan 152 lubang untuk 2 tanaman yaitu selada dan cabai, dengan alokasi lubang per tanaman yaitu 76 lubang. Untuk pemberian nutrisi, kedua tanaman yakni antara rentang 500 hingga 1000 ppm. pH-nya antara rentang 5-6, dan kami menjaga suhu tersebut supaya stabil antara rentang 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dari kedua tanaman tersebut, tanaman selada telah berhasil dipanen sebanyak 12 kg, dan untuk tanaman cabai masih dalam tahap berbunga. Selanjutnya, sistem PLTS, di mana saya selaku divisi PLTS yang bertanggung jawab atas perancangan dan instalasi PLTS ini, di mana perancangan tersebut meliputi analisis spesifikasi, perancangan SLD dan wiring, lalu cabling layout, dan hasil dari distribusi PLTS tersebut. Yang pertama yaitu analisis spesifikasi. PLTS ini menggunakan total energi sebanyak 1777,20 Wh dengan komponen listrik DC sebesar 907,20 Wh dan listrik AC sebesar 870 Wh, di mana untuk kebutuhan tersebut kami menggunakan 2 buah modul PV bertipe monokristalin yang nantinya diparalelkan menjadi 850 Wp, dan juga penggunaan SCC MPPT dengan sistem 24 volt 40 ampere. Dan untuk menyimpan energi yang telah dihasilkan dari solar panel itu, kami menggunakan 4 baterai VRFA dengan kapasitas 100 Ah
yang nantinya akan dirangkai menjadi 2 seri dan 2 paralel hingga mendapatkan hasil 24 volt dan kapasitasnya menjadi 200 Ah. Lalu juga penggunaan inverter 500 watt yang digunakan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Selanjutnya untuk wiring diagram. Nah, wiring diagram ini berfungsi agar mengetahui bagaimana alur listrik tersebut terdistribusikan dan mempermudah dalam melakukan instalasi listrik di lapangan. Alur pendistribusian dari panel menuju pembeban. Dari setelah panel dirangkai paralel masuk ke fuse dan juga ke rektor sebagai proteksi dari lonjakan arus listrik dan juga serangan petir. Dari PV ini akan masuk ke STC. Ada dua output. Yang pertama untuk baterai, penggunaan untuk pengecasan dan pengontrolan. Yang ini untuk pembebanan dari STC. Pembebanannya antara lain itu fan DC. Lalu dari baterai akan masuk ke dalam busbar DC. Busbar ini guna memecah atau membagi daya ke masing-masing tim. Dari LCB ini akan masuk ke penggunaan tim yang nantinya akan masuk lagi ke busbar. Karena busbar ini akan membagi daya tersebut ke sebuah step down. Nah, di mana step down ini digunakan untuk menstabilkan tegangan, di mana beban-beban yang digunakan ini menggunakan sistem 12 volt, sedangkan baterai yang digunakan untuk mendistribusikannya menggunakan sistem 24 volt. Jadi kami turunkan agar bisa menstabilkan daya pada beban. Lalu beban-beban ini juga akan masuk ke relay, yang nantinya relay ini akan bisa menjadi sebuah alat kontrol yang masuk ke dalam ESP32. Lalu dari baterai akan masuk juga ke inverter. Inverter 500 watt ini akan mengubah daya dari baterai yang awalnya listrik DC berubah menjadi listrik AC. Masuk juga ke busbar yang nantinya akan dibagi ke masing-masing tim. Nah, itu pembagian tim 1. Dan pertama masuk ke terminal 16 ampere. Mana terminal ini guna pendistribusian tegangan untuk beban-beban AC. Jadi penggunaan ini untuk menghidupi ESP32 cam, lalu roller LED, pompa, serta dinamo pengaduk, di mana beban ini juga akan dikontrol menggunakan relay yang terhubung dalam ESP32. Selanjutnya cabling layout. Nah, cabling layout ini sebagai desain 3D untuk mengetahui jalur kabel yang akan digunakan pada keadaan real di lapangan. Selanjutnya yaitu hasil distribusi yang dihasilkan dari PV. Nah, PV sudah bekerja dengan baik dan SCC dapat melakukan tugasnya dengan baik pula untuk melakukan penstabilan tegangan dan pengacasan dari PV ke baterai. Lalu untuk pendistribusian inverter juga bekerja dengan baik, di mana inverter mengambil daya dari baterai dan mengubah daya tersebut menjadi listrik AC dan dapat digunakan ke perangkat seperti lampu dan juga pompa. Untuk IoT menggunakan microcontroller ESP32 sebagai kontrol otomatis dalam sistem Smart Green Garden ini, di mana ESP32 ini memiliki fitur untuk saluran pompa air otomatis, monitoring dan kontrol suhu air, monitoring dan kontrol nutrisi, monitoring dan kontrol pH air, lalu penerangan ground LED secara otomatis, dan juga penggunaan ESP32 cam sebagai monitoring dan kontrol hama.
Nah, di mana sistem ini akan terintegrasi dengan AI, di mana AI ini difungsikan atau digunakan untuk mendeteksi hama ulat. Nah, AI ini menggunakan framework YOLO V8 dalam membangun modelnya. Lalu penggunaan RoboFlow untuk melabeli dataset, Google Colab sebagai akses cloud computing untuk training menggunakan research GPU yang sudah tersedia, lalu Anaconda sebagai penguji model AI-nya, dan Fast API sebagai framework untuk mengubah model AI ke dalam bentuk API yang dapat diakses. Selanjutnya, teknologi web. Nah, untuk web ini ada alur pembuatannya, yaitu proses pengembangan, lalu teknologi yang digunakan serta fitur-fiturnya. Nah, untuk pengembangan web ini menggunakan metode Agile, lalu proses pengembangannya meliputi perencanaan, lalu desain, development, testing, deploy, lalu review, dan hingga siap diakses oleh publik. Nah, teknologi yang digunakan dalam website ini yaitu menggunakan teknologi Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, dan juga Firebase. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat dalam website ini. Yang pertama yaitu ada landing page, lalu autentikasi, dashboard, monitoring dan kontrol hidroponik, blog, bantuan, profil, dan serta admin panel. Nah, pada aplikasi mobile, untuk metode dan perancangan aplikasi ini sama seperti perancangan pada website. Hanya saja teknologi yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan framework Flutter dan juga Firebase. Tapi untuk fitur-fiturnya masih sama seperti di website, yaitu ada homepage, autentikasi, kamera AI, monitoring, profil pengguna, dan juga dashboard. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran yang saya dapat dan kontribusi yang saya lakukan dalam program MBKM Desa Independen Smart Green Gardening. Saya ucapkan terima kasih.